menjadikan PPI Jepang sebagai salah satu jembatan penting dalam mensinergikan segala potensi terbaik warga Indonesia di Jepang dan mensintesiskannya sebagai kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara. Berikutnya adalah menjadikan pelajar Indonesia di Jepang menjadi agen perubah dan generasi penerus bangsa. Karena itulah sejatinya pelajar adalah agen perubah. Sebagaimana Soekarno dulu pernah mengharapkan 10 pemuda untuk menggoyang Indonesia. Saya membayangkan betapa terkejutnya Soekarno dan mungkin dia akan pingsan ketika melihat betapa banyak potensi pemuda di Jepang ini. Bukan saja Indonesia yang bisa digoyangkan, dunia bisa kita goyangkan apabila kita bisa mensinergikan dan mensintesiskan segala kemampuan kita sebagai pelajar Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, dari situ saya mempunyai beberapa program kerja yang mungkin teman-teman bisa lihat bentuk tertulisnya melalui link yang telah saya bagikan. Ada beberapa program. Yang pertama adalah kompetisi esai PPI Jepang. Itu rencananya akan dijalankan di bulan Juni atau Juli 2000 sampai Juli 2011. Ini sudah kita dapatkan beberapa komitmen terkait pendanaan, yaitu dari pihak KBRI, Bank Indonesia, dan Garuda Indonesia. Sekali lagi, konsepnya adalah participatory development. World Bank sudah seringkali mendengungkan betapa pentingnya participatory development. Ini adalah bentuk partisipasi, Bung. Ini bukan program pusat yang diperintahkan untuk menjalankan daerah. Ini adalah program kita bersama-sama. Berikutnya adalah pelatihan wirausaha dan edukasi perbankan. Kemungkinan akan kita laksanakan di bulan Desember 2010. Dan ini sudah kita pegang kerjasama dengan WGTT. Berikutnya ada profil mahasiswa berprestasi. Beberapa waktu yang lalu saya melihat dari Milis ada mahasiswa dari Yamagata ya, kalau tidak salah. Ada mahasiswa Papua yang berhak yang telah memperoleh medali emas ya dalam sebuah kompetisi internasional. Dan hal seperti ini yang seharusnya kita publish, hal seperti ini yang seharusnya kita kita diseminasikan dalam forum-forum kita. Karena mereka adalah aset-aset bangsa, mereka adalah potensi-potensi bangsa yang mempunyai potensi besar untuk membuat bangsa ini berubah menjadi lebih baik. Berikutnya adalah pengumpulan database PPI Korda Jepang, Korda dan Komsat. Karena kita sangat meyakini dengan database yang mumpuni, kita akan maksimal dalam membantu dan melakukan fungsi-fungsi advokasi terhadap pelajar. Berikutnya juga ada pertemuan Korda. Tentu ini merupakan sebuah program berkala. Ini sebuah program kerja yang harus ada sebenarnya. Karena kita di sini dalam rangka bekerja sama, tentu harus ada program-program koordinasi. Ada usaha untuk mempromosikan milis PPI Jepang dan website PPI Jepang juga dalam rangka apa tadi? Fungsi advokasi pelajar, fungsi informasi, fungsi diseminasi informasi. Ada juga penyambutan mahasiswa baru, dan ini juga merupakan proses pelayanan kita terhadap warga PPI Jepang. Berikutnya adalah pelatihan informasi dan teknologi. Ini khususnya untuk para pengurus PPI Jepang, karena saya melihat media informasi ini sangat krusial. Karena dengan seperti ini, masing-masing dari kita bisa melakukan fungsi advokasi itu sendiri kepada mahasiswa dan warga PPI Jepang pada umumnya. Nah, berikutnya ada sebuah event yang menurut kami ini merupakan sebuah potensi untuk menggabungkan dan menjalin silaturahmi di antara kita. Artinya ada satu pekan di mana dalam kita namakan program ini Pekan Pemuda dan Olahraga PPI Jepang 2011 ya. Ini dilaksanakan di 2011 di bulan Mei insya Allah. Nah, dalam Pekan Pemuda dan Olahraga ini ya, di sana akan ada Hashimoto Cup yang akan kita perluas sayapnya, tidak hanya di level kanto tapi juga Korda. Di Hashimoto Cup ini kompetisi futsal ya, kita akan adakan 2 hari di Golden Week. Hari pertama adalah babak penyisihan. Semua Korda dan Komsat boleh berpartisipasi di sini. Terserah mau Komsatnya dikirim atau Korda, yang jelas di situ ada
tim yang bisa berpartisipasi dalam event tahunan kita ini. Dan dalam pekan yang sama juga kita juga akan mengadakan program bazar dan diskusi. Intinya adalah murni pekan pemuda dan olahraga. Kalau yang suka futsal bisa main futsal. Kalau yang suka diskusi bisa berdiskusi di sana. Kita akan insya Allah akan hadirkan tokoh-tokoh yang kompeten untuk hadir dalam pekan kita kali itu. Dan kalau yang suka belanja, kita ada bazar. Berikutnya ada seri diskusi ilmiah dan kontekstual. Ini akan kita terus jalankan demi tadi ya, meningkatkan integritas, kapabilitas, dan pengetahuan para pelajar Jepang tentang ilmu-ilmu kontemporer. Ini insya Allah akan kita laksanakan secara berkala. Dan tentunya karena PPI kita adalah bukan hanya hubungannya bukan hanya di Jepang, tapi juga di dunia, maka kita juga akan menjalin silaturahmi dengan PPI sedunia melalui program-program yang melibatkan PPI dunia dan PPI Asia Timur pada khususnya. Berikutnya, event yang juga tak kalah besar adalah International Scientific Conference of Indonesian Students, yaitu temu ilmiah internasional mahasiswa Indonesia yang pada tahun ini kebetulan dilakukan oleh Nagoya, dan untuk tahun depan mungkin akan diadakan di Korda yang lain. Sepengetahuan saya kemarin berdasarkan kongres Tohoku mengajukan diri untuk mengadakan event ini. Insya Allah akan kita negosiasikan dan akan kita bicarakan lagi. Kalau misalnya ada Korda lain yang berkeinginan untuk melakukan temu ilmiah ini juga, nanti kita akan lakukan proses seleksi. Tapi kalau misalnya tidak ada, mungkin dalam hal ini Tohoku, terima kasih sekali untuk Tohoku yang telah bersedia. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya secara optimal sebaik pelaksanaan di tahun ini di Nagoya. Berikutnya ada Yahoo Auction. Ini merupakan program PPI Jepang kepengurusan Ibung, pengurusan Farid Triawan, yang saya nilai cukup berhasil karena ini merupakan fungsi pelayanan dari PPI Jepang juga terhadap mahasiswa yang berkeinginan untuk mengikuti forum Yahoo Auction tapi tidak bisa membaca huruf kanji. Ya, jadi ada pelayanan-pelayanan yang akan kita bantu, akan kita lakukan untuk mahasiswa Jepang. Berikutnya ada program pengabdian masyarakat. Nah, di pengabdian masyarakat ini intinya akan ada dua ya. Yang pertama adalah beasiswa ke SD, SMP, SMA. Yang kedua adalah pemberdayaan UKM. Program beasiswa ini alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik ya di kepengurusan yang lalu, dan akan coba saya lanjutkan. Tapi ada program baru yang ingin saya sisipkan di sini dalam kerangka pengabdian masyarakat, yaitu pemberdayaan UKM. Ini sebenarnya merupakan ide saya dari semenjak lulus master dulu. Saya ingin bermanfaat untuk masyarakat. Saya ingin berkontribusi memanfaatkan ilmu saya. Apa yang bisa saya gunakan? Pada waktu itu saya mempunyai ide adalah dengan mengumpulkan tukang-tukang gorengan yang berada di wilayah sekitar saya, tukang-tukang parkir, preman-preman, untuk dibina dan dikasih pengetahuan bisnis. Nah, melalui program pembinaan ini yang terinspirasi oleh Grameen Bank, mudah-mudahan mereka bisa lebih baik pencapaiannya, bisa lebih baik dan bisa memperoleh penghidupan yang layak. Karena itulah sejatinya kita tidak ilmu kita itu tidak akan berguna sebelum kita bisa menggunakan ilmu kita pada masyarakat. Bolehlah Anda seorang ilmuwan di bidang nuklir, bolehlah Anda seorang ekonom terkenal, tapi Anda dengan ilmu Anda bukan apa-apa kalau misalnya tidak bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Makanya untuk ini saya juga alhamdulillah sudah memperoleh beberapa link LSM yang bersedia untuk melakukan itu. Jadi intinya adalah kita mengumpulkan dana di sini dan kita berdayakan di Indonesia. Yang berikutnya, Yen for Life. Ini adalah salah satu bentuk pengumpulan dananya dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, baik itu level Komsat, Korda maupun pusat. Ya, kalau bisa setidaknya kita menyisihkan 1 poin saja, 100 yen, ya untuk Indonesia, untuk kehidupan
masyarakat Indonesia. Kita kumpulkan 100, kita masuk vending machine, hilang. Tapi kalau 100 kita masukkan di program ini, insya Allah itu akan berlipat-lipat, baik pahalanya maupun kontribusinya untuk masyarakat Indonesia. Dan kecil memang, tapi itu sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Akhir kata saya ingin mengucapkan sebuah apresiasi yang teramat sangat kepada pengurusan tahun lalu. Sebenarnya saya terbebani, sangat terbebani, karena kepengurusan tahun lalu, kepengurusan Farid Triawan dan teman-teman, saya nilai merupakan kepengurusan PPI Jepang yang terbaik sepanjang sejarah. Karena beliau bisa turun, bisa berpartisipasi, bisa menjalankan program-program yang efektif. Sebuah benchmark yang sangat sulit untuk saya lakukan lagi, tapi setidaknya saya akan mencoba untuk sebaik atau bahkan melebihi kepengurusan Farid Triawan. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga kita dapat terus bekerja sama ke depan dalam kerangka PPI Jepang, pelajar Indonesia di Jepang, karena kita adalah satu saudara, karena kita adalah pelajar di sini, saudara pelajar Indonesia yang sama-sama hidup di perantauan. Kita saling membutuhkan tentunya. Saya adalah Anda dan Anda adalah saya. Kita adalah semua satu. One for all dan all for one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita break dulu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa diajukan di forum ini. Nanti kita akan, kalau bisa ditulis ya pertanyaannya, kita akan forwardkan di minus. Nanti pertanyaan di situ akan coba saya jawab juga.